warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi dalam Ceria Bimbel ASM. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas atau membedah soal HOTS TWK CPNS mengenai pilar negara tentang cara berpikir level tinggi. Nah, tentunya hal ini berdasarkan kisi-kisi resmi. Jadi, teman-teman yang wajib kita pahami kembali bahwa dalam SKD CPNS, khususnya pada tes wawasan kebangsaan, kita mengenal 5 materi wajib yang selalu menjadi dasar penilaian, yaitu pilar negara, nasionalisme, integritas, bela negara, dan bahasa Indonesia. Nah, kelima materi ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi menjadi fondasi untuk menilai apakah seorang layak menjadi aparatur negara, baik dari sisi pemahaman kebangsaan maupun cara berpikir dalam mengambil keputusan. Namun, pada sesi kali ini, teman-teman, kita akan fokus secara khusus pada pilar negara. Artinya, kita akan membedah bagaimana nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika diuji dalam bentuk soal HOTS, bukan lewat hafalan ya tentunya, tetapi lewat penalaran tingkat tinggi. Nah, kita akan memahami bersama bagaimana cara membaca soal berbasis kasus, mengenali nilai konstitusional yang sedang diuji, dan menilai setiap pilihan jawaban dengan kacamata kepentingan nasional, persatuan, kepastian hukum, dan tata kelola yang konstitusional. Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya tahu jawabannya, tetapi juga paham cara berpikir ala soal BKN. Nah, jadi di sesi ini kita tidak akan mengulang hafalan ya teman-teman, kita akan latih cara berpikir level tinggi untuk menjawab soal pilar negara secara logis, sistematis, dan sesuai dengan karakter soal SKD CPNS saat ini. Mari kita mulai bedah soalnya. Sebuah pemerintah daerah akan menerbitkan kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat. Secara hukum, kebijakan tersebut dapat ditetapkan melalui keputusan pimpinan. Namun, draft kebijakan disusun tanpa melibatkan lembaga perwakilan dan pemangku kepentingan utama, sehingga berpotensi menimbulkan penolakan serta gugatan di kemudian hari. Di sisi lain, pimpinan menekankan pentingnya kecepatan eksekusi karena target program sudah dekat. Sikap yang paling tepat adalah A. Mendorong penetapan segera karena sudah memiliki dasar kewenangan formal. B. Menunda kebijakan sampai tidak ada potensi penolakan sama sekali. C. Mengusulkan percepatan dengan tetap menempuh mekanisme pembahasan yang representatif agar kebijakan memiliki legitimasi dan kepastian hukum. D. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pimpinan demi efisiensi waktu. Atau E. Mengubah substansi kebijakan agar lebih mudah diterima tanpa perlu proses tambahan. Nah, teman-teman, silahkan Anda latihan soal dengan menjawab 15 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jadi benar sekali bahwa jawaban yang tepat adalah mengusulkan percepatan dengan tetap menempuh mekanisme pembahasan yang representatif agar kebijakan memiliki legitimasi dan kepastian hukum. Nah teman-teman, soal ini menuntut penelaran untuk menyeimbangkan efisiensi waktu dan legitimasi kepastian hukum serta mekanisme ketatanegaraan. Jadi pilihan C ini tepat karena menjaga tujuan percepatan sekaligus memastikan proses yang sah dan representatif, sehingga kebijakan kuat secara hukum dan dapat diterima publik. Opsi lain cenderung mengorbankan legitimasi, kemudian menunda tanpa solusi, atau menghindari tanggung jawab prosedural. Oke teman-teman, mudah sekali. Kita ke contoh soal selanjutnya. Sebuah pemerintah daerah akan menetapkan kebijakan penataan kawasan yang berdampak luas pada berbagai kelompok masyarakat. Secara prosedural, kebijakan dapat ditetapkan melalui keputusan pimpinan. Namun, draft kebijakan disusun tanpa melibatkan perwakilan warga yang terdampak dan cenderung menguntungkan satu kelompok tertentu. Di sisi lain, pimpinan menekankan pentingnya percepatan agar target program tercapai dan tidak menimbulkan kegaduhan politik. Sikap yang paling tepat adalah A. Mengusulkan perumusan ulang melalui mekanisme yang representatif, berlandaskan nilai dasar negara dan ketentuan konstitusional, serta
mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan. B. Menunda kebijakan sampai semua pihak benar-benar sepakat. C. Mendorong penetapan segera karena kewenangan formal sudah terpenuhi. D. Mengubah substansi kebijakan agar lebih mudah diterima tanpa melibatkan pihak lain. Atau E. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pimpinan demi efisiensi waktu. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Benar sekali, jawaban yang tepat adalah A, yang mana soal ini menuntut peserta menyeimbangkan kecepatan kebijakan dan legitimasi, kepastian hukum, serta persatuan. Nah, pilihan A ini paling tepat karena memastikan kebijakan berpijak pada nilai dasar negara dan mekanisme konstitusional, melibatkan pihak terdampak, serta menjaga keutuhan dan penerimaan publik. Nah, tentunya opsi lain ini mengorbankan legitimasi, menunda tanpa solusi, atau menghindari tanggung jawab konstitusional. Nah, teman-teman tetap semangat, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam penyusunan peraturan pelaksanaan sebuah undang-undang, sebuah kementerian memilih menggunakan pedoman internal tanpa melibatkan konsultasi publik dengan alasan efisiensi waktu. Secara formal, langkah tersebut memungkinkan, namun materi yang diatur berdampak langsung pada hak dan kewajiban masyarakat di berbagai daerah dengan kondisi sosial yang beragam. Jika kebijakan diterapkan tanpa proses yang memadai, dikhawatirkan muncul penolakan dan gugatan yang justru menghambat pelaksanaannya. Sikap yang paling tepat adalah A. Tetap menggunakan pedoman internal agar kebijakan cepat berlaku. B. Menunda proses sampai tidak ada potensi keberatan sama sekali. C. Mengusulkan proses penyusunan yang tetap efisien tetapi melibatkan mekanisme partisipasi yang relevan agar kebijakan sah diterima dan sejalan dengan nilai dasar. D. Mengubah sebagian materi agar terlihat lebih moderat tanpa mengubah proses penyusunan. Atau E. Menyerahkan sepenuhnya keputusan pada pimpinan karena kewenangan ada di tingkat pusat. Nah, teman-teman silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawabannya benar sekali bahwa mengusulkan proses penyusunan yang tetap efisien, tetap melibatkan mekanisme partisipasi yang relevan agar kebijakan sah diterima dan sejalan dengan nilai dasar negara. Jadi, teman-teman, soal ini menguji kemampuan menyeimbangkan efisiensi dengan legitimasi konstitusional, partisipasi, dan keberagaman. Nah, opsi C ini paling tepat karena menjaga kepastian hukum dan penerimaan publik melalui mekanisme yang tentunya relevan ya, teman-teman. Nah, sekaligus tetap mempertimbangkan efisiensi. Ini mencerminkan penerapan nilai dasar negara, penghormatan pada konstitusi, dan orientasi pada keutuhan serta keberterimaan kebijakan dalam praktik. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan standarisasi layanan publik nasional untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan. Namun, kajian internal menunjukkan bahwa penerapan seragam tanpa ruang penyesuaian berpotensi mengabaikan kondisi sosial budaya di beberapa daerah dan memicu resistensi. Di sisi lain, terlalu longgar memberi penyesuaian dapat melemahkan tujuan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sikap yang paling tepat adalah A. Menerapkan standar secara seragam demi kepastian hukum dan kemudahan pengawasan. B. Memberi kebebasan penuh kepada daerah agar kebijakan lebih diterima masyarakat. C. Menunda kebijakan sampai semua daerah memiliki kesiapan yang sama. D. Menyusun kerangka standar nasional yang mengikat disertai mekanisme penyesuaian terbatas dan terukur berdasarkan kondisi daerah. E. Menyerahkan keputusan akhir kepada pimpinan tanpa merumuskan opsi kebijakan alternatif. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik.
Oke, teman-teman, benar sekali bahwa jawaban yang tepat adalah D, yang mana soal ini menuntut penalaran untuk menjembatani kepastian hukum dan tujuan nasional dengan penghormatan terhadap keberagaman dalam kerangka NKRI. Jadi, opsi D ini paling tepat karena menjaga standar nasional, yaitu konstitusionalitas dan persatuan, sekaligus menyediakan ruang adaptasi yang terukur agar kebijakan efektif dan diterima. Nah, tentunya opsi lain cenderung ekstrim ya, terlalu kaku atau terlalu longgar, menunda tanpa opsi, atau menghindari tanggung jawab perumusan kebijakan. Oke teman-teman, mudah sekali kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam penyusunan kebijakan redistribusi anggaran antar wilayah, tim menemukan bahwa skema yang paling cepat disetujui secara politik justru memperlebar ketimpangan layanan publik. Sebaliknya, skema alternatif lebih adil dan sejalan dengan tujuan pemerataan, tetapi memerlukan proses pembahasan lintas lembaga dan berpotensi menunda implementasi. Jika tujuan utama adalah menjaga keutuhan, keadilan, dan legitimasi kebijakan dalam kerangka negara, sikap paling tepat adalah A. Memilih skema yang paling cepat disetujui agar program segera berjalan. B. Menunda seluruh kebijakan sampai tidak ada potensi penolakan. C. Mengikuti preferensi lembaga yang paling berpengaruh demi stabilitas jangka pendek. D. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan tanpa menyampaikan analisis perbandingan. Atau E. Mengusulkan skema yang lebih adil dengan menempuh mekanisme lintas lembaga meskipun membutuhkan waktu tambahan. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam. Ya, teman-teman, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah mengusulkan skema yang lebih adil dengan menempuh mekanisme lintas lembaga meskipun membutuhkan waktu tambahan. Jadi, teman-teman, soal ini menguji kemampuan menyeimbangkan kecepatan dan kemudahan politik dan keadilan persatuan serta legitimasi konstitusional. Jadi, opsi E ini paling tepat karena mengutamakan kepentingan nasional jangka panjang, pemerataan, keutuhan, dan proses yang sah meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam rangka menyederhanakan regulasi, sebuah kementerian berencana mencabut beberapa peraturan daerah dan menggantinya dengan satu pedoman nasional. Kajian menunjukkan pedoman nasional tersebut meningkatkan kepastian hukum, tetapi jika diterapkan tanpa ruang dialog dengan daerah berpotensi menimbulkan resistensi dan mengabaikan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Di sisi lain, mempertahankan seluruh aturan demi justru memperlemah keseragaman standar dan kepastian hukum. Sikap yang paling tepat adalah A. Menerapkan pedoman nasional secara penuh demi kepastian hukum dan keseragaman. B. Membiarkan setiap daerah mempertahankan aturannya masing-masing agar tidak terjadi konflik. C. Menunda kebijakan sampai ada kesepakatan politik yang benar-benar bulat. D. Menetapkan pedoman nasional sebagai kerangka umum, disertai mekanisme dialog dan penyesuaian terbatas dengan daerah. Atau E. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pimpinan tanpa menyusun opsi kebijakan alternatif. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam kolom komentar. Subscribe, like, share, dan komen video ini jika bermanfaat. Kemudian sebagai penutup, perlu kita tegaskan bahwa soal pilar negara di SKD CPNS tidak lagi menguji seberapa kuat kita menghafal Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau semboyan negara. Yang diuji adalah bagaimana cara kita bernalar, menimbang kepentingan nasional, dan mengambil keputusan yang tetap berada dalam koridor konstitusi dan persatuan bangsa. Jadi, apabila Anda sudah memahami pola berpikirnya, setiap soal bukan lagi terasa seperti jebakan ya,
tetapi menjadi latihan logika kebangsaan. Nah, ingat kunci utamanya adalah membaca konteks dengan cermat, mengenali nilai yang diuji, dan memilih jawaban yang paling menjaga kepentingan negara dalam jangka panjang, bukan yang paling cepat atau paling nyaman. Nah, teman-teman terus latih cara berpikir ini di setiap soal TWK, karena yang sedang dipersiapkan bukan hanya kelulusan ujian, tapi juga cara berpikir sebagai aparatur negara. Di sesi berikutnya, kita akan lanjutkan dengan bedah soal materi lainnya. Tetap konsisten, belajar, dan gunakan penalaran. Semoga sukses dalam perjuangan menuju CPNS. Terima kasih bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Sampai jumpa dan terima kasih.